وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Yang saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, para ustaz yang hadir yang dimuliakan Allah. Yang saya muliakan bapak-bapak pengurus masjid yang hadir, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat-saat teman-teman, sahabat kita, tetangga kita oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk hadir bersama, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Walaupun barangkali banyak kesibukan kita, banyak pekerjaan yang mesti harus kita selesaikan, tapi kita sempatkan sedikit waktu untuk kita beramal, beribadah kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada saat sahabat dan teman kita oleh Allah diberi ujian, sakit, terbaring di rumah, terbujur di rumah sakit, sementara kita diberi kesehatan oleh Allah. Semuanya masih terasa indah, semuanya masih terasa nikmat. Makan kita masih enak, tidur kita masih nyenyak. Alhamdulillah, sebahagian waktu bisa kita gunakan, sebahagian kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin dari Allah kelak kita diberi syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam ini surah Ar-Ra'd, berangkat dari ayat yang ke-20 sampai nanti selesai habis waktu insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang senantiasa menepati janjinya kepada Allah dan dia tidak mengingkari perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 20. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Dulu kita pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk taat kepada Allah. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Kita berjanji kepada Allah untuk memenuhi semua tuntutan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kepada kita semuanya. Kalau kita kembali pada surah Al-Fatihah ayat 2, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam. Rabb itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terkadang dimaknakan oleh orang dengan Allah, dengan Tuhan dalam bahasa kita. Tapi ada juga makna yang tersirat di dalam Rabbun itu adalah zat yang memberi kehidupan. Rabb itu adalah zat yang membagi rizki. Rabb itu adalah zat yang mengatur perjalanan semua planet yang ada di alam semesta. Rabb itu adalah zat yang mengatur tatanan kehidupan para hamba-hambanya termasuk kita. Jadi kalau menerjemahkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka kita tidak memaknakan dengan makna Tuhan. Bisa pengatur, bisa pencipta, bisa zat yang memperbaiki. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dulu ketika kita masih di dalam rahim ibunda kita.
wala yanqudunal mitsaq, dan mereka orang itu tidak merusak perjanjiannya. Dulu Bapak Ibu ketika kita dalam rahim ibu kita itu ada perjanjian, bukan hanya sekedar alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukan hanya sekedar itu, ada 3 perjanjian di dalam rahim ketika kita berada dalam rahim ibu. Yang pertama namanya iqrar, yang kedua namanya al-qasam, yang ketiga namanya al-mitsaq. Apa yang iqrar itu? Kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang mesti kita yakini sebagai Allah. Itu namanya al-iqrar. Dalam bahasa hari-hari kita menyebutnya dengan ucapan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu iqrar. Lalu ada al-qasam. Al-qasam ini kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan taat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kita yakin bahwa Allah itu zat satu-satunya zat yang mesti kita yakini sebagai Allah, lalu turun ke bawah kita mesti sembah Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya al-qasam. Lalu ada turunan yang ketiga namanya al-mitsaq. Apa al-mitsaq? Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita yakin sebagai zatnya, kita yang kedua yakin kepada zat Allah yang mesti kita sembah, yang ketiga kita mesti tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Ar-Ra'd yang ke-20 ini menceritakan kita pernah berjanji kepada Allah dan itu tidak kita ingkari. Jangan sekalipun meleset dalam hati kita, terbersit sedikit pun, tergelincir, jangan, bahwa ada kekuatan selain dari kekuatan Allah, ada zat yang maha kuasa selain daripada zat Allah. Itu ikrar. Karena kita pernah berjanji dulu sama Allah. Jangan pernah kita menyalahi janji bahwa kita pernah berjanji kepada Allah, Dia zat yang hanya kita sembah. Jangan pernah ada sedikit pun terbesit di dalam pikiran kita untuk menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perjanjian, Pak. Perjanjian ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok ketika kita mati, pertanyaannya pun masih seputar itu. Besok kita di alam kubur, di lahat kita, pertanyaannya seputar itu. Siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah. Siapa yang ngasih rezeki kamu? Siapa yang mengatur kehidupan kamu? Siapa yang memberi kasih sayang kepada kamu? Jangan salah jawab. Jangan salah jawab. Siapa yang ngasih rezeki kamu? Pimpinan di kantor, ya Allah. Nah, itu kena tuh. Siapa yang ngasih kasih sayang kepada kamu? Ada yang jawab, istriku, ya Allah. Keluar dari perjanjian awal ketika kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya seputar itu aja, Pak. Dan pertanyaan itu jawabannya nggak bisa dikopein, Bu. Pak, nggak bisa dibawa contekan. Nggak bisa. Itu jawabannya akan keluar sesuai dengan iman dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin hebat kualitas iman kita kepada Allah, maka akan makin mudahlah kita menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu yang pertama dalam surah Ar-Ra'd ayat 20. Mereka orang-orang yang selalu menepati janji, lalu kemudian dia tak rusak perjanjiannya kepada Allah dalam bentuk al-mitsaq. Al-mitsaq itu tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya hidup kita ini, Pak, dalam lingkaran aturan Allah. Tak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau makan ada aturan, mau tidur ada aturan, mau keluar rumah ada aturan, mau masuk masjid ada aturan. Tidak boleh duduk langsung di masjid sebelum solat 2 rakaat. Itu dah aturan Allah Subhanahu wa taala.
Lisannya lisan Rasulullah yang bicara. Kamu kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lisannya Rasulullah, aturannya Allah yang punya. Kenapa? Karena Rasulullah berbicara atas bimbingan dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung duduk masuk di masjid, sholat dulu. Walaupun ada ikhtilaf pada saat waktu yang tidak boleh sholat. Pada waktu menjelang matahari tenggelam itu kan ikhtilaf, Pak. Ada yang mengatakan dalam konteksnya memang haram ketika itu sholat, nggak boleh tuh waktu haram sholat. Tapi ketika masuk masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid pada waktu yang diharamkan? Ulama sebagian besar mengatakan boleh, mesti. Apa sebab? Karena sholatnya ada sebab, karena dia masuk ke dalam masjid. Kecuali tak ada sebab. Di rumah tiba-tiba sholat sunnah itu tak boleh pada saat matahari terbenam. Nah, aturan itu semuanya aturan al-mitsaq dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Lalu orang-orang yang menghubungkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihubungkan. Hubungan yang mana? Hubungan silaturahim. Tadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ilmu akhlak itu ada konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada konteks hubungan kita dengan makhluk. Makhluk itu banyak lagi aturannya. Kalau kita bicara hubungan kita dengan manusia, banyak lagi hubungan dengan manusia. Ada hubungan antara ibu sama anak sama ibu ayah, ada hubungan saudara senasab, ada hubungan saudara seagama, ada hubungan saudara sebangsa, ada hubungan sesama manusia. Itu beda-beda tatanan, Pak, beda-beda aturan. Beda. Di dalam rumah, ibu sama anak sama suami di dalam rumah, tak ada orang yang bukan mahram di dalamnya. Perempuan boleh di dalam rumah sama-sama mahram, lalu kemudian pakaiannya biasa di dalam rumah. Tapi ketika di dalam rumah itu ada yang ghairu mahram, yang bukan mahram, maka perempuan di dalam rumah itu mesti menutup auratnya. Itu hubungan kita dengan sesama manusia. Ini ada seorang perempuan dalam rumah, lalu di dalam rumah itu ada sepupunya, sepupu dari saudara perempuan ayahnya atau sepupu dari saudara perempuan ibunya. Maka kemudian dia mesti menutup auratnya selama laki-laki yang bukan mahram itu di rumahnya. Karena saudara sepupu dari anak perempuan saudara laki-laki atau anak perempuan saudara perempuan itu bukan mahram. Yang mahram itu adalah saudara dari saudara laki-laki. Saya punya saudara laki-laki, anak perempuan saya bermahram sama dia. Tapi kalau saya punya saudara perempuan, maka anak laki saudara perempuan saya bukan bermahram dia sama anak perempuan saya. Dia bukan mahram, Bu. Dia tak boleh dia membuka aurat di rumah, tak boleh dia pakai hawai di dalam rumah. Nah, itu tatanan hubungan sesama manusia. Ada kalanya hubungan itu problematikanya adalah hubungan nasab, ada hubungan sesama manusia. Sama manusia itu luas. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghubungkan silaturahim sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini nanti di belakangnya, ini kajian kita di belakangnya. Di belakangnya apa? Mereka akan diberikan surga oleh Allah, Jannatu Adnin. Jadi penghuni surga Aden itu yang pertama adalah orang yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Cantik, manis dia hubungannya dengan Allah, taat dia kepada Allah, tapi dengan tetangga yang enggak baik, enggak ada jaminan dia masuk surga. Enggak ada. Baik dia dengan tetangganya, tapi tak baik sama Allah, tak ada juga jaminan masuk surganya. Kalau dengan manusia hebatnya bukan main, Pak, tapi sholatnya enggak mau. Enggak ada jaminan masuk surganya.
Dengan tetangga baik, duitnya banyak, sedekah zakat enggak mau, enggak ada jaminan masuk surganya. Atau sebaliknya, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya menyakiti orang aja. Kalau bicara orang sakit hatinya, tak ada jaminan masuk surga. Jadi orang yang dijamin masuk surga ini kayak bapak sama ibu inilah. Ya Bu, taat sama Allah, lalu baik dengan sesama manusia, dapatlah jaminan dia masuk ke dalam surganya Allah. Hanya persoalannya ada yang duluan dimasukkan surga, ada yang belakangan. Kita ini nggak tahu Pak Bu, entah didulukan, entah dibelakangkan. Kalau maunya kita dululah. Coba masalahnya apa ya bisa ya Bu? Rasanya bisa ndak ibu dan saya mendahului Abu Bakar dan Umar? Kan enggak. Bisa ndak ibu mendahului Fatimah binti Rasul? Enggak. Ya, tapi paling tidak kita punya harapan untuk masuk dalam surganya Allah. Tadi belakang, tadi tengah, tadi depan, wallahu alam bisawab. Nah, jadi itu yang kedua, orang-orang yang akan menghuni surga Aden. Nanti ujungnya akan cerita kita surga Aden. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Lalu mereka takut kepada Tuhan mereka, kepada Rabb-nya. Yang dimaksud takut di situ yang mana? Faham takut dengan yakhafun itu beda Pak. Yakhshawun sama yakhafun itu sama-sama takut artinya. Tapi takut yang mana? Yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Takut kena apa? Kena dulu dah bikin dosa. Kita ini dulu sudah berangkat dari berjalan kehidupan kita yang penuh dengan dosa, entah sengaja atau tidak. Ini kita ini Pak, nggak ada yang miss dari dosa, nggak ada yang kosong kita nih Pak. Banyak dosa kita nih yang masa lalu kita. Ya Bu, kan nggak ada ibu sejak lahir terus kayak gini kan nggak ada. Nggak. Ibu pakai jilbab berapa tahun terakhir? Dulu ibu waktu gadis pakai jilbab. Yang pakai jilbab ini kan ngetrennya baru sekitar 20 tahun terakhir ya Bu. Sebelumnya nggak ada tuh orang berjilbab. Kalau ada anak gadis pakai jilbab 20 tahun yang lewat itu diketawain orang. Dek mau main rebana di mana katanya. Itu kan zaman dulu Pak. Ya Bu. Kalaupun ada orang pakai jilbab namanya bukan jilbab Duk. Itu ada kain yang selebar ini tapi panjang. Namanya mudawaroh, makainya dililit lalu ditarik ke belakang gitu kan, itu mudawaroh namanya. Jilbab itu ngetrennya kan baru 20 tahun belakangan. Nah kira-kira ketika ibu dulu masa gadis nggak pakai jilbab, apa nggak dihukum oleh Allah? Apa dianggap tidak dosa? Dosa. Apa sebab? Karena pada saat itu syariat untuk menutup aurat kan sudah ada. Sudah. Cuma persoalannya ketika itu gengsi pakai jilbab tuh. Apa sebab? Karena sudah maghrib, sudah isya, banyak rata-rata perempuan yang mengkrol rambutnya, dikrol supaya besok pagi ikal. Kan begitu. Maka sayanglah kalau dipakaikan mudawaroh, pakai jilbab. Ya. Sayang ya Bu. Nah jadi ibu jangan dikatakan itu kan masa lalu Ustaz. Gak bisa. Syariat itu sudah muncul sebelum kita lahir. Sejak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, syariat udah muncul. Syariat untuk menutup aurat itu sebagai contoh dosa bagi kita. Ya Bu. Guru-guru, bapak ibu guru, ibu-ibu guru lah, itu yang pakai rok panjang kan baru 20 tahun terakhir. Waktu saya SD dulu nggak ada Pak guru saya yang pakai panjang, nggak ada. Karena waktu itu belum muncul Pak ide untuk pakai yang panjang itu. Hari ini alhamdulillah semua perempuan muslimah udah pakai pakaian muslimah. Kalau ada hari ini orang yang tidak pakai pakaian muslimah, pakai rok dia, maka asumsi kita barangkali dia bukan orang Islam. Nah,
Itu asumsi kita. Kalau ada hari ini orang enggak pakai jilbab, asumsi kita barangkali dia orang non muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masa lalu kita. Karena dulu kita punya dosa. Solat kita mulai sempurna itu kan sudah di usia-usia tua ini, Pak. Dulu waktu muda solat kita nih, ya Allah, agak laju-laju dikit lah, Pak, ya. Itu jadi jarang yang pakai gigi 1 kan, pakai gigi 4 ya, Bu. Nah, kalau sekarang kita dah mulai tak pakai gigi solatnya kan, lambat gitu kan, lambat. Dulu yang namanya solat sunnah rawatib jarang kita lakukan. Hari ini tertinggal sunnah rawatib, terasa berutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Dulu waktu muda kita kalau enggak solat tahajud, enggak solat witir, aman-aman aja. Sekarang enggak solat tahajud, enggak solat witir malam, lain pula rasanya. Rasa ada yang kurang dalam kehidupan kita ni. Wa yakhshawna rabbahum, takut mereka kepada Allah disebabkan karena dosa-dosa kita pada masa yang lalu. Lalu kemudian wa yakhafuna su'al hisab, lalu mereka takut lagi. Mana yang ditakutkan pada ketakutan kedua? Su'al hisab, dahsyatnya besok di hari hisab. Makanya Bapak, ada orang taat kepada Allah disebabkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang taat kepada Allah disebabkan rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khauf, taat. Kenapa dia taat? Dia solat tahajud, dia solat witir, dia solat duha, dia solat sunnah yang lain. Dia keluarkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Apa sebab? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian khauf. Takut dia, besok kalau aku mati harta yang banyak pun tak ada gunanya. Besok kalau aku mati tabungan yang banyak pun tak ada gunanya. Itu dia keluarkan. Menangis, Pak, dia beramal ibadah disebabkan khauf. Apa yang dia bayangkan? Besok di lahat terbujur sendiri, kaku, dingin, gelap, sepi. Ya, Bu, kita didudukkan, datang 2 orang malaikat, kita ditanya, itu membuat dia menangis. Tangisan matanya itu membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sahabat yang bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, saya ini kalau sholat enggak bisa nangis." Enggak bisa, Pak, nangis. Kata Rasul, tangis-tangiskan aja. Disuruh nangis-nangiskan, Pak. Cari alasan untuk kita bisa nangis pada saat sedang sholat. Ingatlah masa-masa lalu yang jelek-jelek itu supaya kita menangis. Kenapa disuruh menangis oleh Rasul? Karena tangisan mata itu akan membuat hati menjadi bersih. Jumudul ain liqaswatil qulub, wa qaswatul qulub likasratiz dzunub. Mata yang tak mau menangis itu disebabkan hatinya sudah banyak karatnya. Kenapa hati bisa banyak karat? Karena banyak dosanya. Jadi orang yang banyak dosa hatinya berkarat. Orang yang banyak karat matanya beku, tak mau menetes air matanya. Enggak mau, Pak. Nah, kalau kita sholat waktu 5 sholat fardu, rasanya kalau nangis di masjid nanti orang kaget pula, ya Bu, Pak, ngapa pula nih nangis itu? Ya, tapi kalau sholat tahajud, Ibu sholat witir di rumah malam nangis sah-sah aja. Kata Nabi, tangis-tangiskan aja, Bu. Nanti malam kalau Ibu bangun sholat tahajud nggak nangis, tangis-tangiskan. Cari alasan untuk Ibu Bapak bisa nangis. Nah, gitu. Supaya apa? Terkikis dosa kita di dalam hati itu. Ya. Nah, jumudul ain liqaswatil qulub, qaswatul qulub likasratiz dzunub. Mata yang beku disebabkan oleh hati yang berkarat, hati yang berkarat disebabkan oleh
banyaknya dosa. Nah tu wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada hari besok di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu Pak sebelum mizan. Barangkali pernah saya jelasin. Kita ini besok dihitung, sudah dihitung, ditimbang. Kan aneh tuh Bu, Pak. Mestinya kalau sudah dihitung kan nggak perlu ditimbang. Kenapa sudah dihitung mesti ditimbang? Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran, aku letakkan timbanganku yang maha adil besok di yaumil kiamah. Untuk apa? Menimbang amal ibadah kita. Padahal sebelum ditimbang sudah dihitung. Logika kita Pak, kalau sudah dihitung siapa yang banyak kan duluan masuk surga. Amal ibu 5.000, amal saya 3.000. Siapa yang duluan masuk surga? Logikanya kan ibu. Karena ibu banyak 5.000, saya 3.000. Lalu kenapa mesti ditimbang? Karena amal ibadah kita ini berat ringannya bukan masalah banyaknya. Kalau banyak tergantung pada hitungan amal ibadah kita. Tapi berat ringannya itu tergantung kepada keikhlasan kita beribadah. Sangat tergantung dengan ikhlas. Ikhlas itu tergantung kepada niat. Makanya Bapak, kita kalau mau beribadah, niat dulu. Niat itu nanti memunculkan keikhlasan di dalam kita beribadah. Orang kalau berdiri sholat niatnya asal-asalan, maka akan ada nilai asal-asalan di dalam sholatnya. Tapi kalau orang sholat itu benar-benar Pak, makanya Bapak Ibu pernah nengok ada orang ngangkat takbiratul ihram itu nggak cukup sekali. Turun lagi, diangkat lagi, turun lagi. Kenapa kok diangkat diturun? Karena belum ngecas Bu antara dia dengan yang ditujunya. Belum ngecas dia sebagai makhluk, belum nyampe kepada si Khalik yang dia tuju. Nah, makanya dia ulang lagi. Kenapa dia ulang lagi? Sampai antara dia sebagai makhluk ngecas kepada si Khalik. Baru dia mulai takbiratul ihramnya. Ada orang kadang-kadang bukan orang kita Bu Pak datang Allahu Akbar. Kadang-kadang nggak matching Pak antara takbiratul ihram dengan hati dan pikiran dengan Allah. Jangan-jangan nggak nyampe. Kalau sudah tak nyampe, maka apa yang kita baca itu akan jadi persoalan. Muncul ketidakkhusyuan kita di dalam amal ibadah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sudah dihitung, ibu yang 5.000, saya yang 3.000, ditimbang oleh Allah. Setelah dihitung berapa? Rupanya yang 5.000 ini timbangannya jadi 1.000 ton. Yang 3.000 ini ditimbang, rupanya 1.100 ton. Contoh, bukan saya ingin lebih banyak. Karena kadang-kadang Ustaz kalau ceramah kan ingin menang sendiri Pak. Bapak, saya masuk surga duluan, Bapak belakangan, atau Bapak belakangan, saya duluan. Kadang-kadang begitu. Kalau cerita mati kan gitu juga. Kita ini Bapak Ibu nanti akan mati. Bisa saya ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Kan sama aja tuh. Ustaz mau menang sendiri tuh. Ya Bu, Ustaznya nggak berani mati duluan ya Bu. Jemaahnya suruh mati duluan. Ya, ibu mau? Ibu mau mati duluan? Kalau disuruh milih, ibu mau ibu duluan atau saya duluan? Hah? Dalam hati ibu, kalau saya duluan, kasihan sama suami anak. Kalau Ustaz duluan, yang ganti Ustaz ceramah di sini besok siapa gitu kan? Ya. Nah itu wa yakhafuna su'al hisab. Jadi ada rasa takut besok di yaumul hisab. Kenapa? Karena hitungan Allah itu tidak ada yang meleset, beda sama hitungan kita. Ibu ngitung duit satu tumpuk sudah 3 kali selip juga lagi. Tadi pertama dihitung cukup, hitung lagi kurang 2, dihitung lagi kurang 1. Nah, itu kalau ibu yang hitung. Ya Bu, kalau Allah ngitungnya beda. Tidak akan pernah ada meleset dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang takut dengan masa lalunya, lalu orang yang takut dengan hari hisabnya Allah SWT, nanti di belakang dia akan dapat bagian di dalam surganya Allah SWT. Terus siapa lagi? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar. Sabar pada saat dikasih nikmat. Sabar pada saat dia dikasih cobaan. Sabar pada saat dia diberikan kematian. Sabar ini banyak, Pak. Sabar pada saat diberi nikmat sehingga dia tidak sum'ah. Kita, Bu, Pak, dikasih rezeki oleh Allah banyak, sementara orang lain dikasih sedikit. Dengan rezeki itu kita sabar. Jangankan ria, sum'ah aja tidak. Sum'ah itu, Bu, adiknya ria, yang kalau kita punya, kita tidak mengucapkan tapi kita melakukan. Gitu. Contohnya begini, ibu beli cincin baru 7 emas cincinnya, pakai permata berlian. Ibu tak ngomong sama orang sebelah ibu kalau ibu pakai cincin baru, tapi sebentar-sebentar ibu putar-putar. Itu sum'ah, Pak. Sum'ah tuh. Nah, jadi sum'ah itu adiknya ria. Ria itu adiknya takabur. Dia abang yang paling tua, takabur. Namanya iblis. Jadi orang yang takabur tuh saudaraan sama iblis. Nah, adik bungsunya itu sum'ah. Jadi orang-orang yang sabar pada saat dikasih rizki oleh Allah, jangankan ria, jangankan takabur, sum'ah saja dia tidak. Kalau dia dapat nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dia dapat nikmat, dia bercerita sama orang, tapi ceritanya menyenangkan. Bukan ceritanya, tengok dia kau, baru mahal dah, dapat 50 juta dah. Itu ria tu. Tapi kalau sama temannya, kemarin suami saya dapat rezeki, alhamdulillah, kau doakan ya suami saya supaya rezekinya tetap lancar. Nanti kalau kamu perlu, saya bantu. Nanti kalau anakmu mau menikah, mau pinjam cincin saya ni, saya pinjamkan. Alhamdulillah, baru saja suami saya belikan kemarin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, Bu. Jadi kalau ibu pakai emas, tetangga ibu mau pinjam, pinjami. Tapi ya pakai perjanjian lah. Kalau tidak pakai perjanjian, nanti dibawa lari. Ya, Bu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar dia kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia dikasih nikmat. Sabar pada saat dia dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah enggak mengeluh, dapat nikmat enggak ria. Kita ini kadang-kadang kan Bapak Ibu terbalik. Kalau dapat rezeki kita diam-diam aja. Tapi kalau dapat musibah, gelisah, asyik nak mencerita aja orang. Maka ada dalam ayat lain tuh. Kalau dia dapat kebaikan dia diam, kalau dia dapat musibah dia berceloteh. Cerita sana, cerita sini. Rasanya di dunia ini inyo surang yang paling susah hidup. Ya, padahal masih banyak orang yang lebih susah daripada dia. Orang-orang yang kayak gini nih, besok dia akan dapat surga adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah. Lalu berikutnya orang-orang yang salat, salatnya tepat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lalu dia berinfak, bersedekah, sama ada sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Takut dia ria, dia sembunyi-sembunyi. Sekali-sekali dia berinfak, bersedekah dengan terang-terangan. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi orang lain supaya ikut berinfak. Ya, Bu, Pak. Jadi kalau umpamanya Bapak nih, saya 10 juta, silakan aja. Enggak apa-apa, yang penting hati kita enggak ria. Hamba Allah 50 juta. Orang nengok semua hamba Allah itu siapa. Nanti pulang barulah cerita sama teman sebelah. Tentu dek kau yang hamba Allah 50 juta tadi. Enggak dah, Bu. Den tadi dah.
Kira-kira ria tak dia? Ria juga kan? Tadi mengatasnamakan hamba Allah. Ketika pulang tak tahan menanggung beban dadanya tu, akhirnya cerita juga kalau hamba Allah tu dia hilang keikhlasannya. Sementara di dalam ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, lalu setiap keburukan dibalas dengan kebaikan. Ada orang nyakiti dia, ada orang tak baik sama dia, justru dia balas dengan kebaikan. Orang marah sama dia, dia senyum sama orang itu. Dicaci maki dia oleh orang, malah diantari sedekahan makanan ke rumahnya. Prinsipnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari sama kotoran, Rasulullah enggak marah. Diludahi oleh orang, Rasulullah malah menanya ketika tak diludahi. Nah, itu ayadra'una sayyi'ata bil hasanah, diganti, ditukar. Setiap keburukan orang ditukar dengan kebaikan. Mereka nanti oleh Allah akan diberikan surga Aden. Dengan siapa mereka masuk di dalam surga? Dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh di antaranya? Ayah mereka, ibu mereka, anak cucu mereka, istri-istri mereka. Itu masuk tuh. Padahal ibu, ayah kita, istri, anak kita kadang-kadang amalnya tidak setara, tapi oleh Allah tetap dimasukkan ke dalam surga Aden yang sama. Apa sebab? Inilah berlakunya syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini besok Pak di surga insyaallah dibuatkan satu kampung untuk keluarga saya, satu kampung untuk keluarga Pak Haji, satu kampung untuk keluarga Pak Haji, dibuatkan oleh Allah di dalam surga. Sehingga kita masuk satu keluarga dalam surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dikabulkan oleh Allah bahwa kita nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.